Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan moralitas. Di antara berbagai teori yang diajukan untuk menjelaskan bagaimana manusia mengembangkan rasa benar dan salah, teori perkembangan moral yang dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg, seorang psikolog Amerika Serikat, merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dan terkenal. Menurut teori Kohlberg, perkembangan moral terkait dengan perkembangan kognitif, dan individu berkembang melalui tahapan yang berbeda seiring dengan semakin matangnya kemampuan mereka dalam bernalar dan berpikir abstrak. Teori perkembangan moral Kohlberg menguraikan 3 tingkatan penalaran moral, yakni tingkatan prakonvensional, tingkatan konvensional, dan tingkatan pasca konvensional. Tingkatan ini mencerminkan perkembangan pemahaman individu tentang benar dan salah serta kemampuan mereka untuk membuat keputusan etis dalam menalar dilema moral. Tiap tingkatan terdiri 2 tahapan. Dengan demikian, perkembangan moral seyogianya terjadi dalam 6 tahap yang berbeda. Tingkat pertama, yaitu prakonvensional, biasanya ditemukan pada anak usia dini. Pada tingkat ini, anak-anak lebih mementingkan upaya untuk menghindari hukuman dan memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Pada tahapan pertama dari tingkat ini yang dikenal sebagai tahap hukuman dan kepatuhan atau punishment and obedience, moralitas didasarkan pada upaya menghindari hukuman dan mematuhi figur otoritas. Sebagai contoh, seorang anak mungkin menghindari menyentuh kompor panas karena mereka takut terbakar. Pada tahap kedua yang dikenal sebagai tahap tujuan instrumental atau instrumental purpose, moralitas didasarkan pada pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi ada pendekatan transaksional terhadap moralitas. Misalnya, seorang anak mungkin berbagi mainan dengan anak lain agar mereka dapat berbagi mainan juga dengan anak lain. Tingkat kedua yaitu tingkat konvensional, umumnya ditemukan pada masa anak-anak dan remaja. Pada tingkat ini, individu lebih mementingkan penyesuaian diri dengan ekspektasi sosial dan menjaga ketertiban. Pada tahap ketiga yang dikenal sebagai tahap anak baik, good boy or nice girl, moralitas berpusat pada upaya mendapatkan persetujuan sosial dan penyesuaian diri dengan harapan sosial. Di tahap ini, individu akan membuat keputusan moral berdasarkan hal-hal yang disetujui oleh kelompoknya. Sebagai contoh, seorang anak mungkin membantu teman sekelasnya karena mereka ingin dilihat sebagai anak yang baik dan suka menolong. Pada tahap keempat dari tingkatan ini, yang dikenal sebagai tahap hukum dan ketertiban, law and order, moralitas didasarkan pada upaya menjaga ketertiban sosial dan menghormati aturan dan hukum yang telah ditetapkan. Misalnya, seorang remaja mungkin mengikuti peraturan di sekolah, bahkan ketika tidak ada yang mengawasinya, karena ia meyakini bahwa penting bagi semua orang untuk mengikuti peraturan. Tingkatan ketiga, yaitu tingkat pasca konvensional, seyogianya muncul pada masa dewasa. Pada tingkat ini, individu lebih peduli dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal dan hak-hak individu. Pada tahap kelima yang dikenal sebagai tahap kontrak sosial atau social contract, moralitas didasarkan pada pemahaman dan penghormatan terhadap kontrak sosial dan hak-hak individu, meskipun bertentangan dengan kepentingan pribadi. Sebagai contoh, orang dewasa dapat mendukung protes terhadap undang-undang yang mereka yakini melanggar hak asasi manusia, meskipun hal tersebut tidak populer. Pada tahap ke-6 dan terakhir, yang dikenal sebagai tahap prinsip-prinsip etika universal, moralitas didasarkan pada komitmen pribadi terhadap penerapan prinsip-prinsip etika universal yang mungkin melampaui atau bertentangan dengan norma atau hukum sosial. Sebagai contoh, seorang dokter dapat menolak untuk berpartisipasi dalam praktek medis yang tidak etis, meskipun hal tersebut dapat merusak karir mereka. Penting untuk diingat bahwa tahapan perkembangan moral seperti yang dijelaskan oleh Kohlberg tidak dijamin terjadi untuk setiap individu. Beberapa orang mungkin tidak menunjukkan karakteristik dari semua tahapan, sedangkan yang lainnya mungkin menunjukkan ciri-ciri dari beberapa tahap secara bersamaan.
Para pengkritik teori Colbert berpendapat bahwa individu dapat menunjukkan karakteristik dari berbagai tahap dan pengambilan keputusan moral di dunia nyata, seringkali rumit dan penuh nuansa, sehingga sulit untuk dimasukkan ke dalam perkembangan berurutan yang rapi. Selain itu, kompleksitas pengambilan keputusan moral di dunia nyata tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh tahap-tahap Colbert saja. Faktor-faktor seperti emosi, konteks, dan pengalaman pribadi dapat memainkan peran penting dalam pembentukan penalaran moral. Meskipun teori Colbert menawarkan kerangka kerja yang berharga untuk memahami perkembangan moral, teori ini mungkin tidak berlaku secara universal untuk semua masyarakat dan budaya. Para kritikus berpendapat bahwa teori ini mungkin bias secara budaya dan mengabaikan variasi dalam penalaran moral di berbagai masyarakat. Saya selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.